Pada era kita kali ini, kita akan membuat program tentang antrian ya. Jadi yang pertama saya akan membuat menu. Jadi dalam menu ini itu kita bisa masukin, bisa mendisplay atau bisa melihat isi dari kue-kuenya atau antriannya. Kemudian kita bisa menghapus elemen dalam kue-kue atau antrian tersebut. Lalu kemudian ada exit atau quit untuk keluar dari program. Jadi, yang pertama sama kayak biasanya kita masukin dulu include studio header, kita masukin headernya studio, lalu define dan-nya itu maksimum itu 5. Nah, jadi pada intinya adalah elemen di dalam QW-nya itu maksimal cuma bisa 5 doang. Nah, seperti itu. Lalu kita kemudian masuk ke dalam program utamanya. Setelah kita mendeklarasikan variabel array dari WW-nya, rear-nya yang belakang sama front-nya yang depan, elemen depannya. Lalu kemudian kita akan masuk ke dalam program utamanya di mana kita mendeklarasikan choice. Lalu kemudian kita akan membuat perulangan. Jadi supaya dalam perulangan ini menunya itu kalau seandainya kita menyelesaikan satu menu, contohnya insert nih ya kan, kita udah masukin insert, kita masih ditanya mau lanjut atau kagak, seperti itu sampai akhirnya kalian mengklik quit buat keluar dari program. Nah, seperti itu. Kalau case 1, kalau seandainya pilihannya S1, dia akan masuk ke dalam insert, dia akan manggil void insert atau fungsi insert. Kalau seandainya kalian pilih 2, maka akan ditampilkanlah atau memanggil void atau fungsi dari display. Kalau seandainya kalian milih 3, maka akan menghasilkan fungsi dari del, dipanggil fungsi del. Tapi selain itu, maka akan masukkan pilihan. Tapi kalau seandainya masukin pilihannya keempat, maka akan break. Maksudnya apa? Maksudnya dia keluar gitu. Jadi nggak ada apa-apa langsung keluar gitu dari program. Makanya itu disebutnya dengan kosong. Maksudnya adalah pilihan kosong. Jadi di situ nggak ada operasi apa-apa. Oke, saya akan jelaskan satu-satu. Pertama dari void delete atau del. Nah, jadi di sini itu kita akan membuat 2 pilihan. Yang pertama, dia akan mengecek itu di situ dalam situ ada elemennya atau kagak. Kalau seandainya ada elemennya, maka akan dimasukkan dalam sini. Akan dilanjutkan ke perintah else. Tapi kalau seandainya elemennya itu nggak ada, maka underflow. Soalnya nggak bisa dikeluarin apa-apa elemennya. Tapi kalau seandainya elemennya itu ada, maka akan dihapus. Ya, dia akan hapus bagian depannya. Sama seperti kalian mengerjakan ACT, dia akan hapus ke depannya, tapi untuk front sama rear-nya akan di tempat yang sama. Seperti itu. Contoh gini, A, B, C, D, ya kan? Kalau frontnya awalnya 1, habis itu rear-nya itunya 5, habis itu di delete nih 1. Berarti otomatis kan frontnya berubah jadi 2, ya kan? Tapi rear-nya masih sama. Nah, seperti itu dia, tipe dari else ini, fungsi dari else. So, kemudian kita akan masuk ke dalam void atau fungsi dari insert. Pertama kita deklarasiin dulu variabelnya added item buat masukin. Nah, jadi yang pertama kita akan membuat memiliki 2 pilihan. Kita akan buat 2 pilihan atau 2 percabangan. Yang pertama itu buat ngecek apakah di dalam itu, dalam antrian itu kan antrian maksimal 5. Nah, itu udah penuh elemennya atau enggak. Jadi kalau seandainya dia udah penuh, dimasukin kan nggak bisa masuk lagi kan. Makanya itu dia akan ngeprint antrian atau QW itu overflow. Tapi kalau seandainya itu masih ada tempat, maka akan dijalankanlah percabangan else. Nah, jadi dia kasih lagi percabangan frontnya itu kosong atau kagak.
Nah, kalau seandainya frontnya kosong, tulisannya frontnya sama dengan 0. Lalu kemudian akanlah dimasukkan, kayak mengeluarkan output, masukkan elemen ke dalam WW-nya atau antriannya. Lalu kemudian kita akan masukin elemennya ke dalam WW, ke dalam antriannya, maksudnya kue-kue. Lalu kemudian rear-nya otomatis nambah 1. Dia kayak gitu. Rear-nya pasti nambah 1. Seperti itu. Kenapa rear-nya nambah 1? Seperti ini tipenya. Awalnya rear 0. Ya kan? Front sama rear sama. Ya kan? Habis itu kalian masukin nih. Otomatis rear-nya pasti nambah. Tapi frontnya bisa aja nggak usah nambah. Soalnya kan kalau seandainya frontnya itu berubah, berarti dia cuma bisa di delete seperti itu, di delete atau enggak emang baru masuk aja. Nah, makanya itu di sini tulisannya rear-nya nambah 1. Lalu di elemen-elemennya itu akan dimasukkan ke dalam WW array. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam fungsi display. Nah, fungsi display ini fungsinya untuk menampilkan yang ada di dalam array itu, elemen yang udah kalian masukin sebelumnya. Tapi kita akan masukin dulu di sini. Kita akan melakukan pengecekan lagi. Tapi bedanya adalah kalau seandainya dia mengecek pertama kali nih, kue-kue atau antriannya itu kosong atau enggak. Kalau seandainya kosong, dia akan langsung mengeluarkan output kue kosong atau enggak dijalankanlah percabangan dari if. Tapi kalau seandainya percabangannya itu, maksudnya WW-nya itu enggak kosong atau antriannya itu ada elemen, maka akan diperintahkan atau dijalankan program atau perintah else. Dimana ini fungsinya dari perulangan ini, perulangan for ini, yang memiliki kondisi kalau seandainya i-nya sama dengan front dan i-nya itu kurang dari sama dengan rear, i-nya akan selalu nambah. Nah, ini itu perulangan ya. Jadi setiap kondisinya itu i-nya itu kurang dari sama dengan rear, maka akan dijalankan. Lalu kemudian setiap perulangan tersebut i-nya akan selalu nambah. Nah, ini fungsinya buat menampilkan elemen-elemen yang di dalam output tersebut. Oke? Jadi ini ACT-nya kalian. Kita bisa lihat di sini. Yang intinya adalah kalian harus membuat menu dulu. Lalu kemudian di dalam menu-menu itu memiliki sub-sub cabang atau sub-sub menunya lagi. Seperti delete, insert, display. Nah, nanti kalian buat LA-nya bagian sini. Oke? Ini bisa juga disebut juga dengan linked list. Soalnya kita kan program, kita menggunakan one way list. Oke, baik. Sekian ACT-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.